Pemuda pecundang sedang mandi, tiba-tiba melihat seorang putri bangsawan sedang melepas pakaian di tepi sungai. Melihat dia semakin banyak melepas pakaian, pemuda yang tak tahan godaan akhirnya tak bisa menahan diri dan muncul ke permukaan. "Ah, ada apa denganmu, ibu?" "Tidak apa-apa." Namun begitu ibunya pergi, Chen Qiushui yang seluruh tubuhnya terlihat pun menangis dengan penuh rasa malu. Pemuda itu terlihat canggung dan bingung, hanya bisa terus meminta maaf dengan canggung. Tak disangka dunia ini sempit. Keesokan harinya, pemuda itu pergi ke Menara Tongtian yang legendaris untuk meningkatkan nilainya. Tanpa diduga, dia bertemu lagi dengan Chen Qiushui. Begitu tahu bahwa seorang pecundang ingin masuk ke Menara Tongtian, kakak lelaki Chen Qiushui langsung menertawakannya tanpa ampun. Namun sang kakak tidak tahu bahwa di dalam tubuh pemuda itu tinggal jiwa leluhur yang telah berlatih selama ribuan tahun. "Lebih baik kamu hanya keliling di lantai 1. Meskipun di lantai 1 tidak banyak barang bagus, setidaknya tidak akan kehilangan nyawa." Namun sang leluhur tetap dengan wajah tebalnya meminta untuk bergabung dalam tim dengan kakak dan Chen Qiushui, karena mereka berdua sudah mencapai lantai 21 Menara Tongtian. "Aku tidak memiliki catatan Menara Tongtian. Kalau aku pergi sekarang, aku harus naik dari lantai pertama. Bergabung dengan mereka adalah langkah yang bijak." Melihat sang leluhur bersikeras ingin ke lantai 21, keduanya yakin dia pasti mati di sana. Namun setelah masuk, sang leluhur sama sekali tidak berniat bertarung, malah berkeliaran ke sana kemari. Dia pikir ini seperti jalan-jalan di mall. "Kau masih berharap pada sampah macam dia?" Keduanya mengira sang leluhur ketakutan. Padahal dia sama sekali tidak tertarik pada lantai 21. Tujuannya hanya ingin ke puncak untuk mengambil api pil, lalu membentuk kembali tubuh pecundang ini. Tiba-tiba dia memperhatikan gerbang besar di dinding. Hanya setelah semua monster lantai ini dikalahkan, gerbang baru bisa terbuka. Tapi siapa dia? Dengan pengetahuan luasnya, dia dengan cepat membuka kunci gerbang itu. "Apa yang kau lakukan? Aku pergi duluan. Sampai jumpa." Apa yang terjadi? Kemana dia pergi? Chen Qiushui terkejut, sementara sang leluhur sudah tiba di lantai paling atas. Namun tak disangka, api pil ternyata sudah diambil orang lain lebih dulu. Siapa dewa yang melakukannya ini? Sampai-sampai mendahuluiku. Di sisi lain, Chen Qiushui yang keras di mulut tapi lembut di hati demi mencari sang leluhur, telah nekat menerobos masuk ke lantai 25. Namun sebelum sempat mencari keberadaannya, dia sudah bertemu dengan ular pemangsa kuno yang mengerikan. Chen Qiushui terus dipukul mundur. Tampaknya dia akan binasa di sana. Dan pada saat kritis, kakak Wang malah melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah keluar, dia malah pura-pura berani meminta bantuan pada tetua penjaga menara. "Bisa tolong selamatkan mereka? Kami hanya diizinkan menjaga menara, dan tidak boleh ikut campur urusan di dalam menara." Tampaknya nasib Chen Qiushui sudah tamat. Untuk menghindari kemarahan keluarga Chen, kakak Wang memutuskan menyalahkan sang leluhur, lalu pergi begitu saja tanpa ragu. Dia benar-benar pergi. Benar-benar tidak punya loyalitas, tak tahu malu. Pada saat yang sama, Chen Qiushui juga sudah pasrah dengan nasibnya, dan menyerah untuk melawan. Namun di detik berikutnya, "Dengan kekuatanmu sekarang, berani-beraninya datang ke lantai 25. Cukup berani juga. Jangan-jangan kamu datang mencariku? Di mana Wang Hui? Saat genting, dia pasti lari meninggalkanmu." Ya, di sisi lain, Ibu Chen Qiushui juga datang ke Menara Tongtian. Setelah dicuci otak oleh kakak Wang, dia benar-benar percaya bahwa sang leluhur yang membahayakan Chen Qiushui. Namun belum sempat bicara banyak. Kalian sedang menari, ya? Apa yang terjadi? Kenapa dia masih hidup, bahkan menyelamatkan Qiushui?" Setelah menyerahkan Chen Qiushui kepada ibunya, sang leluhur langsung menghilang tanpa jejak. Diam-diam pergi setelah menyelesaikan semuanya. Sementara kakak Wang yang tak tahu malu malah mengaku sebagai pahlawan. "Setelah aku keluar dari menara, aku langsung cari cara untuk menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa keluar dari sana?"
Jangan-jangan dia, namun takdir mereka berdua belum berakhir. Segera tibalah saatnya, ujian tahunan pengukuran kekuatan spiritual. Sang leluhur bahkan minta orang mengusungnya untuk ikut tes. Aksi angkuhnya ini membuat semua orang sangat tidak senang. Dari perhatian saja, semua orang yakin, kedatangan sang leluhur kali ini akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Lagian siapa sih yang tidak tahu? Tubuh sang leluhur bahkan tidak punya dantian. Sampah yang bahkan bukan seorang petarung. Meski dia mendaftar, apa menariknya? Lihat saja. Tak rugi juga. Zhao Feiyang hadir. Siapa sangka saat penguji menerima nilai si leluhur, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi tak percaya. Inilah drama fantasi epik yang menggelegar tahun 2025. Melawan langit menjadi dewa, leluhur menyamar sebagai pecundang muda, menamparkan wajah satu persatu. Sangat memuaskan dan penuh energi. Pangeran datang. Semua orang memberi salam penuh hormat. Hanya pemuda itu yang tetap berdiri diam, membuat pangeran keempat jadi kesal. Aku perintahkan kau segera berlutut memberi hormat. Berlutut padamu, kau pikir kau pantas? Ulangi itu. Semua orang tahu keluarga Zhao kami penuh kesetiaan dan pengorbanan. Atas perintah suci dari Dewa Haosen, kami dibebaskan dari kewajiban menyembah keluarga kerajaan. Bagaimana? Pangeran keempat tidak tahu. Pangeran keempat menahan amarahnya, dan menantang si pemuda untuk adu kemampuan. Siapa yang bisa membuat bunga suci yang tak pernah mekar selama ribuan tahun berbunga dan berbuah? Yang kalah harus berlutut dan menyembah 888 kali. Tak disangka, pemuda tanpa dantian, dengan tegas menerima tantangan. Penonton merasa dia terlalu percaya diri, karena pangeran keempat adalah master tingkat 4. Sementara si pemuda bahkan belum masuk dunia kultivasi. Apa aku salah dengar? Anak ini benar-benar pikir dirinya pahlawan karena kembali dari medan perang di utara, langsung merasa dirinya hebat. Sombong sekali, sudah tak tertolong. Meski ditertawakan banyak orang, pemuda itu tidak marah, malah diam-diam menyiapkan jurus pamungkas. Pangeran keempat tampil lebih dulu. Semua orang berharap padanya. Pangeran pun sangat percaya diri. Hari ini aku datang ke tempat suci ini. Bunga suci ini pasti akan mekar untukku. Kelihatannya memang mau mekar. Tak disangka semua teknik hebat pangeran keempat. Hasilnya nol besar. Kok bisa begini? Gerakanmu sungguh indah, pangeran. Hahaha. Tampaknya bahkan pangeran keempat pun gagal. Melihat pangeran gagal membuat bunga suci mekar, semua orang merasa bosan dan hendak pergi. Mereka semua lupa bahwa pemuda itu belum mencoba. Tuan muda, kami belum mencobanya. Kita semua, termasuk aku sendiri, sudah mencoba dan gagal. Apa dia masih perlu mencoba juga? HMPH, kenapa? Kalian semua sudah mencoba. Apa aku tak boleh coba juga? Cari masalah sendiri. Masih belum menyerah, tapi pemuda itu sudah bertekad untuk memetik buah suci. Melihat itu, orang lain pun tak menghalangi. Baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Tak lama kemudian, si pemuda berjalan ke hadapan bunga suci. Namun di saat penting, dia malah sedikit ragu. Kalau aku juga gagal membuatnya mekar, bukankah jadi bahan tertawaan? Malu besar kalau begitu. Jangan buang waktu. Kalau mau coba, ya coba saja. Benar, iya. Jangan buang waktu lagi. Cepat. Tak disangka, saat si pemuda menoleh, tiba-tiba muncul cahaya biru kuat dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, bunga suci pun mekar dengan mudah. Semua orang yang melihat jadi terpana. Mekar, benar-benar mekar. Itu, bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan spiritual. Semua mengira dia hanya beruntung saja. Tapi tindakannya berikutnya, membuat semua orang melongo. Dia malah memberikan buah suci langka yang hanya muncul 1000 tahun sekali kepada pelayannya sendiri. Barang seberharga ini diberikan pada pelayan. Buah suci ini terlalu indah. Lalu si pemuda pun mengayunkan tangan, mengambil satu buah suci lagi, dan memberikannya kepada Tetua Zichan, penjaga pohon suci. Ini, Tetua Zichan sudah menjaga pohon Bodhi bertahun-tahun. Ini memang layak Anda terima. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda Zhao. Tindakan si pemuda ini bagaikan menebar emas di depan umum di abad ke-21. Semua orang di tempat kejadian jadi iri dan benci. Sementara pangeran keempat yang kehilangan muka, langsung kabur dengan ekor di antara kaki.
Tapi mereka tak tahu bahwa jiwa dalam tubuh pemuda itu adalah leluhur kuno dari dunia lain yang merasuk ke dunia ini lewat jiwa. Bagi dia, buah suci tak beda dengan batu pinggir jalan. Namun saat si leluhur hendak pulang, seorang master langsung menghadangnya, hanya untuk membunuh dan merebut buah suci. Jelas si master itu tak sadar ajalnya sudah dekat. Masih berani sok galak. Bagaimana kalau begini? Kau jangan melawan. Biar aku buat kematianmu jadi lebih ringan. Selesai bertarung. Beres. Tak disangka, di saat genting, 3 tunangannya yang kebetulan lewat, malah membantu menahan serangan fatal itu untuk sang leluhur. Apa yang terjadi? Tentu saja menyelamatkanmu. Dasar bodoh. Para tunangannya selalu mengira dia hanya seorang pecundang. Meski mereka meremehkannya, tapi mereka juga tak tega melihatnya dicelakai penjahat. Kalian pikir banyak orang berarti aman? Ternyata dia seorang Grandmaster. Kalian gadis-gadis kecil. Kalau tak mau mati, minggir. Kalau begitu, silakan bertarung. Aku pergi dulu. Ketiga tunangan itu tak menyangka sang leluhur lari lebih cepat dari kelinci. Benar-benar pengecut. Sudah selesai bicara, namun kekuatan sang Grandmaster memang luar biasa. Melawan 3 orang sekaligus, ia berhasil melukai mereka dengan parah. Biasanya pahlawan yang menyelamatkan wanita. Tapi kalian justru wanita yang menyelamatkan pahlawan. Tidak, anak itu paling-paling cuma pengecut. Tak kusangka aku, Chen Qiushui, akan mengorbankan diri demi sampah seperti itu. Melihat ketiganya tak berdaya, sang Grandmaster pun timbul nafsu bejat. Dia mulai meraba tubuh Li Yanran, satu-satunya yang masih sadar. Wajahmu cukup cantik juga. Biar aku cicipi dulu. Tak disangka, di detik berikutnya, sang leluhur muncul dan menamparkan Grandmaster itu secepat kilat. Hampir saja membuat Li Yanran pingsan karena terlalu keren. Sementara Grandmaster hanya terdiam, masih berpikir apa yang barusan terjadi. Tiba-tiba saja dia terpental jauh oleh sang leluhur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tenaga dalamku semua tertahan, tak bisa aku keluarkan. 3 gadis secantik ini, berani-beraninya kau menyentuh mereka. Akhirnya Grandmaster merasa takut. Sayangnya sudah terlambat. Sang leluhur mengangkat tangannya sedikit. Grandmaster langsung musnah tak bersisa. Setelah itu, dia dengan sopan memakaikan pakaian untuk Li Yanran. Tak disangka, pandangan Li Yanran terhadapnya pun berubah. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kalau begitu baguslah. Aduh. Maaf. Lalu sang leluhur memberi buah suci itu pada Li Yanran. Dan juga 2 tunangan lain yang terluka parah dan pingsan. Chen Qiushui dan Bai Zi. Lalu dia pun pergi tanpa meninggalkan jejak. Tak lama kemudian, mereka pun sadar. Mereka mendapati lukanya sembuh total. Namun saat ditanya alasannya, Li Yanran berbohong dan bilang mereka diselamatkan oleh orang bertopeng. Karena takut mereka akan mengagumi sang leluhur. Dan bersaing dengannya memperebutkan leluhur. Akhirnya sang leluhur malah difitnah sebagai pengecut yang kabur dari medan tempur. Salahkan saja. Zhao Fei yang si bajingan itu, benar-benar lebih buruk dari binatang. Namun sang leluhur tak tahu apa-apa. Ia hanya ingin hidup tenang dengan rendah hati. Tapi pangeran keempat yang tak suka padanya, justru tak ingin membiarkannya tenang. Hanya karena sang leluhur menolak berlutut kepadanya. Pangeran pun menyimpan dendam dalam hati. Dia bahkan menuduhnya bersekongkol dengan suku iblis. Dan memaksa wali kota membawa pasukan untuk menangkapnya. Putraku tidak mungkin bersekongkol dengan suku iblis. Kakakku yang keempat. Oh kakak, kau sudah tamat. Adik angkatnya yang licik menunggu momen untuk menertawakan sang leluhur. Namun sang leluhur tetap tenang dan menenangkan ayahnya. Lalu dengan santai mengikuti prajurit ke ruang interogasi. Begitu melihat pangeran keempat muncul, sang leluhur langsung tahu bahwa dialah dalang di balik semua ini. Lalu tak tahan bertanya padanya, apakah ini idenya sendiri, atau perintah dari kerajaan? Begitu tahu jawabannya adalah yang pertama. Sang leluhur tak bisa menahan tawa. Kalau begitu, bagus. Bagus apanya? Kau tahu dalam situasi apa kau sekarang?
Kalau yang ingin mengusik keluarga Zhao adalah perintah kerajaan, maka aku terpaksa memusnahkan seluruh keluarga kerajaan. Apa yang kau katakan itu penghinaan terhadap tahta. Tapi sekarang, aku hanya perlu memusnahkanmu saja. Seketika sang leluhur menggerakkan pikirannya, dan petir muncul dari mana-mana. Dia ternyata berhasil kabur. Kenapa kau bisa sekuat ini? Aku sudah di tingkat kultivasi peringkat 4, tapi tetap tak bisa menahan seranganmu. Tuan Muda Zhao, kau tidak akan membunuhku, kan? Tuan Muda Zhao, aku sadar akan kesalahanku. Kalau kau masih hidup, aku juga malas membunuhmu. Wali kota berbalik sikap secepat membalik buku. Bahkan dengan hormat mengantarnya keluar dari ruang interogasi. Membuat ayahnya yang datang menyelamatkannya terkejut sampai nyaris copot rahang. Semua sudah di sini? Ayo pulang. Tapi pangeran keempat yang kabur masih belum menyerah. Dia bahkan mengadu ke Kaisar. Kaisar memang tak suka pangeran keempat yang suka buat masalah. Tapi bagaimanapun dia adalah wajah dari keluarga kerajaan. Jadi setelah tahu dia dipukul oleh sang leluhur, Kaisar langsung menyuruhnya pergi, minta bantuan dari wali kota Nanyu yang sangat kuat. Asalah seleksi tim pembasmi iblis di kota Tiangxuan. Juga secara resmi aku serahkan padamu. Dengan begitu kau memiliki wewenang resmi, dan pasukan yang bisa digunakan. Hanya kota Tiangxuan yang kecil ini harusnya bisa kau kendalikan, bukan? Pangeran keempat bersumpah dengan penuh keyakinan bahwa dia pasti akan melakukan pencapaian besar, tanpa tahu bahwa detik berikutnya, dia akan dipermalukan oleh sang leluhur.